Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah tetap setia untuk pantengin cerita ini. Oke teman-teman, seperti biasa tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung lanjut aja ya untuk ceritanya. Seperti ada sesuatu yang ganjil, Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluarga 4 lelaki setengah baya, mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, tadi kok bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simba yang memimpin. Ia berjalan di baris depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat, ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama, pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simba. Batin Mas Erik benar-benar terkejut. Seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan tadi. Tidak mungkin ia salah lihat. Gue yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya gimana mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu kah? Mas Erik menghisap rokoknya lama lalu mengangguk. Gak mungkin kata gue mencoba berkilah. Namun sanggah gue hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu. Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa menyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Gue gak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Gimana sih maksudnya? Itu anak sudah mati apa belum sebenarnya? Mas Erik masih diam lama. Kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itu yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Baru ia ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran kemana semua orang pergi, Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik. Namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ia melihat bahwa dia telah sembuh. Namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam sebentar. Dilihatnya langit dari teras rumah masih gelap. Ucapannya dalam hatinya, artinya 1 malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang sangat familiar. Rumah itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih giginya. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu. Sampai pandangannya menatap sebuah kotak dengan ukuran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan-pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa, Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja.
berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lengguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu, yaitu pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Mas Damar masih bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayat. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja dulu ceritanya. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.